Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar membahas latihan penilaian akhir semester atau PAS di kelas 2 tema 2 bermain di lingkunganku. Kita akan bahas soal dan kunci jawabannya ya adik-adik untuk latihan adik-adik menghadapi penilaian akhir semester 1 atau semester ganjil ya. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai dengan judulnya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Nah, misalnya adik-adik mau lihat playlist matematika, berarti atau misalnya kelas 2 ya, playlist kelas 2 tema 1 sampai 8, berarti pilih yang ini ya. Kemudian klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Misalnya adik-adik di sini mau lihat tema kelas 2 tema 3 misalnya ya, berarti pilih yang ini, lalu klik putar semua, nanti kita akan lihat di sebelah kanan ada daftar pembelajarannya. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Nah, kita mulai ya adik-adik, ada pilihan ganda dan jawaban esai atau isian. Yang pertama, apa akibat jika kita tidak mematuhi peraturan di sekolah? Nah, kita coba lihat di sini ya. Yang pertama, jadi nanti akan ada ini yang pertama ya, pernyataan pertama. Ini adalah pernyataan yang kedua dan ini pernyataan yang ketiga. Kita akan lihat yang mana yang benar. Nah, yang ini sama semua ya, mendapatkan saksi sudah benar, dikucilkan juga semua sudah benar. Lalu yang A, mendapat pujian ini bukan. Ya, ketinggalan pelajaran. Nah, ini termasuk. Kita coba lihat dulu C dan D-nya. Mendapat prestasi bukan, ketinggalan bermain bukan. Berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian yang nomor 2, aturan digunakan untuk mengatur segala kegiatan yang ada di sekolah. Nah, yaitu apa? Yang A ada tata tertib sekolah, tata tertib rumah, masyarakat, dan keluarga. Nah, tadi di sini di sekolah ya, berarti kita pilih yang A, tata tertib sekolah. Nomor 3, jangan lupa adik-adik sebelum Karina jawabkan, adik-adik jawab dulu sendiri ya, di pause dulu, baca soalnya, lalu nanti jawab. Lalu dicocokkan sama jawaban yang dijelaskan oleh Karina ya. Nomor 3, hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di rumah? Yang pertama, yang tidak boleh dilakukan ya, adik-adik harus teliti membaca soal. Membantu pekerjaan ini boleh, berarti bukan. Membantu ibu boleh, harus ya. Lalu tidak akur dan meletakkan sendal pada tempatnya ini sudah benar, berarti yang tidak benar hanya yang C. Jadi kita silang yang C. Nomor 4, ketika datang sekolah terlambat, apa yang akan kita dapatkan? Nah, ada mendapat sanksi dari guru, mendapat pujian, mendapat hadiah, mendapat dukungan. Pastinya mendapat sanksi, ya, yang A. Lalu tata tertib ujian, kecuali yang A, tidak boleh mencontek, ini sudah benar. Tidak boleh membuka buku, benar. Lalu boleh bekerja sama, nah ini tidak boleh. Ya, harus datang tepat waktu, boleh. Berarti jawabannya adalah C. Kemudian, apa yang kita lakukan ketika melihat teman mencontek? Nah, mengikuti tidak, memuji tidak, mengingatkan perbuatannya ya. Jangan mendiamkan. Jadi jawabannya adalah yang C. Lalu nomor 7, benda yang memiliki bentuk dan ukuran tetap. Nah, Karina sudah buat penjelasannya di bagian warna merah. Sifat benda padat dibedakan 4, yaitu bentuk dan ukurannya tidak berubah, memiliki permukaan halus atau kasar, dan memiliki warna. Kalau cair, ya bentuknya selalu sama dengan wadahnya dan volumenya tetap. Kalau gas tidak tetap dan menempati seluruh ruangan. Berarti kalau yang ukurannya tetap itu adalah yang nih, yang padat berarti benda padat. Ya, karena ini nih tidak berubah ya. Kemudian kita ke nomor 8. Bacalah paragraf di bawah ini dengan cermat. Istana Pasir. Ya, kita lihat jawabannya dulu. Berdasarkan soalnya ya, berdasarkan paragraf di atas yang membuat Istana Pasir siapa? Nah, Istana Pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak. Jadi jawabannya anak-anak. Nomor 9, benda padat mempunyai bentuk dan ukuran yang titik-titik meskipun ditaruh dimanapun.
Ya, berarti kalau benda padat tetap ya adik-adik ya, tetap. Benda yang ini tidak bisa dilihat dan disentuh namun menempati ruang. Nah, ini adalah benda gas tadi ya, Kak Rina sudah jelaskan di awal yang warna merah tadi. Benda yang mempunyai sifat sama dengan air. Minyak, kecap, sirup, betul. Minyak, kecap, nah besi bukan, kayu bukan, rotan bukan. Berarti jawabannya adalah yang A. Di bawah ini adalah benda yang mengandung apa? Nah, ini ada ban, di dalamnya itu ada gas, lalu balon juga. Jadi jawabannya adalah gas. Benda yang berbentuk cair dan mempunyai sifat mengalir, basah, bentuk tidak tetap, menyesuaikan dengan tempat, dan volumenya tetap adalah benda cair ya. Tadi sudah ada di nomor sebelumnya. Kemudian nomor 14. Nah, ini merupakan benda apa? Nah, ini tuh sabun cair sama oli. Berarti benda cair ya atau A. Sekarang nomor 15. 2 dikali 4 berapa adik-adik? Nah, 2 kali 4 itu adalah 8 ya, 8. Nah, kemudian 4 kali 4. Nah, 4 kali 4 adalah berapa adik-adik? 16. Betul sekali yang C ya. Lalu nomor 17. Nomor 17. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kuda di kebun binatang 48 ekor. Kandang kuda ada 4, kemudian setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Tadi kandang kudanya ada 4 ya. Kemudian setiap kandang berisi, ini kuda maksudnya ya, berisi kuda yang sama banyak. Berapa banyak kuda di setiap kandangnya? Berarti ini 48 kita bagi 4 ya adik-adik ya. Berarti jawabannya adalah 12. Nomor 18. Berapa hasil dari 40 dibagi 4 dibagi 5? Nah, 40 dibagi 4 dulu, hasilnya adalah 10 ya. Lalu yang ini kita taruh sini, 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi jawabannya yang C. Nomor 19. Ada 30 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Nah, ini kita lihat 30 berarti dibagi 6 ya. Nah, ini hasilnya 5. Jadi jawabannya yang D. Lalu nomor 20, dalam perlombaan sepak bola jumlah pemain inti 88 orang. Berapa jumlah tim yang mengikuti perlombaan? Nah, coba kita lihat kalau pemain bola itu 11 ya adik-adik ya. 11 orang dalam satu tim. Nah, berarti kalau 11, kalau 88 kita bagi 11 jadinya 8 tim ya. Berikutnya perhatikan gambar di bawah ini ya. Udin, kamu terlihat kurang rapi dan baju keluar. Kata Udin, biarkan saja ya. Kemudian itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah, aku lupa selain itu apa saja. Nah, selain tata tertib berpakaian, kita harus memakai kaos kaki dan lain-lain ya. Nah, jadi bagaimana tata tertib sekolah? Harus baju dimasukkan ke dalam celana atau rok, lalu memakai kaos kaki berwarna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, ya, lalu sepatu hitam, rambut disisir, dan rambut laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Lalu sebutkan akibat melanggar tata tertib di sekolah, yaitu mendapatkan sanksi dari sekolah. Bacalah teks berikut ini. Nah, teksnya ini ketinggalan ya Karina ya. Coba Karina post dulu ya. Nah, adik-adik yang nomor 24 Karina skip atau Karina lewatkan ya adik-adik ya. Sekarang kita ke nomor 25. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata taman, kota, dan ayunan ya. Taman, saya dan adik bermain di taman dari pagi hingga sore hari. Kota, Ani sedang berlibur ke kota Surabaya bersama keluarganya. Ayunan, Argi bermain ayunan bersama Hasan. Yang nomor 26, 5 dikali 6 ya. Nah, ini kita diminta untuk menjabarkan ya adik-adik ya. Nah, 5 kali 6 itu adalah 6.
ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6, dan ditambah 6. Nah, baru kemudian ini kita jumlahkan adik-adik ya. Lalu di sini berarti 6 ditambah 6 12, 12 ditambah 6 18, 18 ditambah 6 24, dan ditambah 6 lagi 30. Jadi hasilnya adalah 30. Lalu 6 kali 4 berarti 4-nya di sini ada 4. 4-nya ada 6 ya. Nah, ini 8, 12, 16, kemudian 20, 24. 24 taruh di sini. Jadi hasilnya 24. Taman Kota telah memasok pasir sebanyak 24 truk. Truk yang digunakan ada 3 truk. Semua truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Nah, kita lihat 24. Ya, ini kita bagi 3 adik-adik. Ya. Ya, karena 3 truk lalu yang diantar ada 24. Ya, berarti masing-masing truk mengangkut pasir berapa kali? Nah, kalau gitu kita langsung saja membagi 24 dibagi dengan 3 ya. Berapa nih adik-adik? Nah, jadinya sama dengan 8. Kemudian, katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Nah, masing-masing ayunan ada 2 tali ya. Kemudian tali ayunannya totalnya ada 72. Ya, untuk menggantungkan ayunan ada 9 baris, berarti kita buat seperti ini. 72 dibagi 9 dibagi 2. Kita proseskan yang ini dulu ya. 79 dibagi 2, 79 dibagi 9, 72 maaf. Karena ulang ya, 72 dibagi 9, 8. Lalu ini kita pindahkan lagi ke sini. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti ada 4 ayunan ya adik-adik ya. Nomor 30. Tulislah bentuk perkalian dan tentukan hasilnya. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil ya. Berarti 2 dikali 9 sama dengan 9 ditambah 9 sama dengan 18. Pembahasan soal kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.